Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil ulangan akhir semester saya pada matkul wawasan kependidikan yang berjudul Analisis Kritis Proses Pembelajaran dalam Perspektif Wawasan Kependidikan. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putra Nanda dengan NIM 2511021014. Selanjutnya yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan proses sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik. Pembelajaran di SD menuntut proses belajar yang aktif, bermakna, dan berpusat pada peserta didik. Kurikulum menekankan pembelajaran tematik terpadu dan pembelajaran aktif penting untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa. Untuk slide selanjutnya masuk kepada rumusan masalah yang terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama, bagaimana penerapan pembelajaran tematik terpadu dalam video pembelajaran yang diamati. Dan yang kedua, bagaimana strategi pembelajaran aktif yang digunakan guru dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana keterkaitan pembelajaran dalam video dengan konsep wawasan kependidikan. Selanjutnya masuk kepada slide tujuan penulisan yang terdiri dari 3 poin. Yang pertama, untuk menganalisis penerapan pembelajaran tematik terpadu dalam video pembelajaran. Dan yang kedua, untuk mengkaji strategi pembelajaran aktif yang digunakan oleh guru. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk memahami penerapan wawasan pendidikan dalam praktik pembelajaran di sekolah dasar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pembelajaran tematik terpadu. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam suatu tema. Suatu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari beberapa mata pelajaran ke dalam suatu tema sehingga peserta didik dapat pengalaman belajar yang utuh dan bermakna. Pendekatan ini sengaja dirancang agar siswa dapat paham hubungan antara konsep pembelajaran dalam kehidupan nyata serta mampu mengaitkan pengetahuan yang diperoleh dalam suatu konteks yang relevan dengan pengalaman mereka. Untuk yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang utuh dan kontekstual. Pembelajaran tematik terpadu dianggap penting karena sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia sekolah dasar yang masih berpikir konkret dan membutuhkan pengalaman belajar yang kontekstual serta bermakna. Untuk yang terakhir yaitu poin yang ketiga, sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar. Pembelajaran tematik terpadu dapat menghubungkan berbagai mata pelajaran, sehingga secara terintegrasi, jadi materi pembelajaran lebih relevan dalam kehidupan sehari-hari peserta didik dan dapat meningkatkan motivasi belajar mereka. Untuk slide selanjutnya yaitu pembelajaran aktif. Menempatkan peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Berdasarkan materi pembelajaran aktif, peserta didik ditempatkan sebagai pusat proses pembelajaran. Artinya, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi dapat berpikir, bertanya, dan terlibat langsung dalam pembelajaran. Guru berperan hanya sebagai fasilitator yang membimbing kegiatan belajar, sehingga siswa memiliki peran utama dalam membangun pemahamannya sendiri. Untuk poin yang kedua, melibatkan siswa secara aktif melalui diskusi, tanya jawab, dan kerja kelompok. Pembelajaran aktif dilaksanakan melalui berbagai aktivitas seperti diskusi kelompok, tanya jawab, dan kolaborasi antar siswa. Sehingga kegiatan ini mendorong siswa untuk saling bertukar pendapat, menemukan ide, serta bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Sehingga proses pembelajaran menjadi interaktif dan tidak satu arah. Baik, untuk yang terakhir, yang ketiga, bertujuan meningkatkan partisipasi dan keterampilan berpikir kritis. Tujuan utama pembelajaran aktif adalah meningkatkan partisipasi siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui ketertiban aktif dalam diskusi dan aktivitas interaktif. Siswa dilatih untuk menganalisis permasalahan, menyampaikan pendapat, serta memecahkan masalah yang pada akhirnya dapat meninggal kemampuan berpikir kritis dan pemahaman siswa secara lebih mendalam. Untuk slide selanjutnya masuk kepada penerapan pembelajaran tematik terpadu di sekolah dasar. Yang pertama, mengintegrasikan beberapa mata pelajaran dalam suatu tema pembelajaran. Berdasarkan materi, penelitian menunjukkan bahwa pendidikan merancang pembelajaran dapat memadukan beberapa mata pelajaran ke dalam suatu tema. Integrasi ini dilakukan agar siswa lebih mudah memahami keterkaitan konsep antara bidang studi dalam suatu rangkaian pembelajaran yang utuh. Selanjutnya, poin yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang utuh dan kontekstual. Implementasi pembelajaran tematik di SD membuat pengalaman belajar siswa menjadi lebih bermakna dan kontekstual.
Hal ini terjadi karena pembelajaran disusun berdasarkan satu tema yang dekat dengan kehidupan siswa, sehingga materi tidak dipelajari secara terpisah-pisah. Dan yang ketiga, mendorong ketertiban aktif peserta didik dalam pembelajaran. Pembelajaran tematik terpadu melibatkan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Ketertiban ini dampaknya dari keaktifan siswa selama kegiatan belajar sehingga siswa tidak hanya menerima materi, tetapi berperan langsung dalam pembelajaran. Dan yang keempat, membantu siswa mengawitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan tematik terpadu membantu siswa mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman hidup mereka. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih relevan dan mudah dipahami karena dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Dan yang terakhir, yang kelima, memerlukan perancangan dan pengelolaan waktu yang baik. Selain manfaat yang diperoleh, materi ini juga menegaskan bahwa penerapan pembelajaran tematik terpadu masih menghadapi tantangan, salah satunya adalah kebutuhan akan manajemen waktu yang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa guru perlu melakukan perancangan pembelajaran yang matang agar integrasi antara mata pelajaran dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, pengembangan keterampilan peserta didik. Yang pertama, tidak hanya berfokus pada aspek kognitif. Implementasi pembelajaran tematik tidak hanya berorientasi pada pencapaian pengetahuan atau aspek kognitif, tetapi juga berperan dalam mengembangkan keterampilan peserta didik secara menyeluruh, termasuk aspek afektif dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Artinya, pembelajaran tidak hanya menilai apa yang diketahui siswa, tetapi juga bagaimana sikap dan keterampilan mereka berkembang. Dan yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif. Pembelajaran tematik yang diintegrasikan dengan lingkungan sekolah serta aktivitas nyata dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa sekolah dasar. Keterlibatan siswa dalam aktivitas yang dekat dengan kehidupan nyata mendorong mereka untuk mengamati, menganalisis, menemukan pendapat, dan menarik kesimpulan secara mandiri. Dan yang ketiga, melatih sikap, kerjasama, dan tanggung jawab. Selain aspek kognitif, pembelajaran tematik juga berdampak pada perkembangan aspek afektif peserta didik, seperti sikap kerjasama dan tanggung jawab. Melalui kegiatan diskusi kelompok dan pemecahan masalah bersama, peserta didik dilatih untuk bekerja sama dengan teman, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu meningkatkan kepercayaan diri melalui diskusi dan presentasi. Kegiatan diskusi kelompok dan presentasi hasil kerja, peserta didik dapat dilatih untuk berinteraksi secara aktif dan menghargai pendapat orang lain. Proses ini secara langsung membantu meningkatkan rasa percaya diri peserta didik dalam menyampaikan pendapat dan hasil pemahaman di pemikiran mereka. Dan slide selanjutnya yaitu keterkaitan dengan video pembelajaran. Yang pertama, guru mendapatkan pembelajaran tematik terpadu dalam praktik. Video praktik pembelajaran, guru telah menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran tematik terpadu dengan mengaitkan materi sejarah perjuangan bangsa dan materi IPA dalam suatu rangkaian pembelajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran tematik tidak hanya dibahas secara teori, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik pembelajaran di kelas. Dan yang kedua, beberapa mata pelajaran disajikan dalam suatu rangkaian pembelajaran. Guru juga mengintegrasikan beberapa mata pelajaran yaitu sejarah perjuangan bangsa dan IPA ke dalam suatu rangkaian pembelajaran. Penyajian materi lintasan dalam pembelajaran ini menunjukkan adanya keterpaduan pembelajaran dalam suatu tema, sesuai dengan prinsip pembelajaran tematik terpadu. Dan yang ketiga, strategi pembelajaran aktif terlihat melalui diskusi dan tanya jawab. Strategi pembelajaran aktif terlihat melalui kegiatan kerja kelompok, diskusi, dan tanya jawab antara guru dan peserta didik. Kegiatan tersebut menunjukkan adanya keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran, sehingga sebagaimana dijelaskan dalam teori pembelajaran aktif. Dan yang terakhir yang keempat yaitu media video digunakan sebagai sumber belajar. Guru juga menggunakan media video sebagai salah satu sumber pembelajaran dalam proses pembelajaran. Penggunaan media video ini mendukung penerapan pembelajaran aktif karena membantu peserta didik memahami materi secara lebih konkret dan menarik, serta memperkuat keterkaitan antara teori dan praktik pembelajaran. Baik, selanjutnya masuk kepada slide pembahasan. Yang pertama yaitu video pembelajaran telah menerapkan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran dalam video praktik UKI NPPG Perjabatan Uniksa telah menerapkan prinsip pembelajaran tematik terpadu. Hal ini terjadi sejak awal pembelajaran.
ketika guru membuka kegiatan dengan doa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada menit 0 sampai menit 3, yang menanamkan nilai religius dan nasionalis, sebagaimana bagian dari tema pembelajaran. Selanjutnya pada penyampaian tujuan pembelajaran, sekitar menit 5 sampai 7, guru mengarahkan siswa untuk mempelajari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, serta menggunakan kalimat tanya dalam proses pembelajaran. Rangkaian kegiatan ini menunjukkan bahwa pembelajaran dirancang dalam suatu tema yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran, sehingga pembelajaran tematik terpadu telah diterapkan dengan praktik dan baik. Dan yang kedua, strategi pembelajaran aktif terlihat melalui diskusi dan tanya jawab. Strategi pembelajaran aktif dalam video tampak melalui keterlibatan peserta didik secara fisik dan mental. Hal ini terlihat pada kegiatan diskusi kelompok dan tanya jawab antara guru dan siswa sekitar pada menit 8 sampai 12. Serta presentasi hasil diskusi kelompok pada menit 23 sampai menit 33. Yang ketiga yaitu keterpaduan konsep antara mata pelajaran masih perlu pendalaman. Meskipun pembelajaran telah mengintegrasikan beberapa mata pelajaran, keterkaitan konseptual antara mata pelajaran masih bersifat berurutan. Hal ini terlihat ketika materi IPS tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia disampaikan melalui pembacaan teks dan diskusi kelompok pada menit 8 sampai 10. Kemudian diintegrasikan dengan membaca bahasa Indonesia melalui penyusunan kalimat tanya pada menit 10 hingga 12. Dan dilanjutkan dengan materi IPA tentang ciri-ciri hewan dan habitatnya pada menit 17 dan 21. Perpindahan antara mata pelajaran berjalan runtun. Namun, hubungan konseptual antara materi IPA dan tema perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia belum dikaitkan secara mendalam. Oleh karena itu, keterpaduan konsep antara mata pelajaran masih perlu diperkuat lagi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, aktivitas berpikir tingkat tinggi belum optimal. Aktivitas pembelajaran yang ditampilkan dalam video masih didominasi oleh aktivitas berpikir tingkat rendah hingga menengah. Hal ini terlihat dari jenis pertanyaan dan tugas yang diberikan oleh guru, seperti menyebutkan tanggal kemerdekaan, jenis-jenis kata tanya, namun pertempuran, serta ciri-ciri hewan pada menit 10 hingga 21. Simulasi terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti menganalisis makna perjuangan, meningkatkan keterkaitan peristiwa sejarah dalam kehidupan masa kini, atau merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran. Stimulasi terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi, seperti menganalisis makna perjuangan, mengaitkan peristiwa sejarah dengan kehidupan masa kini, atau merefleksikan nilai-nilai yang terkandung dalam pembelajaran, belum tampak secara optimal. Dengan demikian, meskipun pembelajaran sudah aktif, kedalaman berpikir peserta didik harus perlu ditingkatkan. Untuk slide selanjutnya yaitu kesimpulan, pembelajaran tematik terpadu dan pembelajaran aktif telah diterapkan dalam praktik pembelajaran yang dianalisis. Pembelajaran tersebut berkontribusi pada pengembangan aspek kognitif dan efektif peserta didik. Meskipun demikian, diperlukan penguatan pada keterapan perpaduan konsep, pengembangan berpikir tingkat tinggi, dan evaluasi pembelajaran yang lebih autentik. Sekian presentasi dari saya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Terima kasih.